Mana sah? Apa lagi tunggu? Cepatlah, tangkap! Apa kamu ni? Film yang disutradarai oleh Razif Rashid ini berkisah tentang nasib hantu Korea bernama Suon yang tersesat hingga ke negeri jiran. Terlalu sering menakuti manusia membuat hantu Suon terlampau percaya diri meneror stasiun televisi program acara film di Malaysia. Ia berlalu lalang keluar masuk TV hingga tak menyadari jalan pulang telah terkunci. Hantu Suon kini mulai meneror warga kampung tengah yang berada di Pulau Taiping. Warga yang resah menghadirkan praktisi supranatural yang sudah banyak makan asam garam dalam mengusir hantu di kampung pisang. Mampukah Husin mengatasi problematika perhantuan di tetangga kampungnya sendiri? Berikut ceritanya. Kabar tentang teror hantu Korea semakin merebak dan merajalela membuat kepanikan di tengah masyarakat perkampungan kota Taiping. Hantu Korea itu gemar keluar dari layar televisi hanya sekedar untuk menakuti manusia yang menontonnya dan segera kembali ke dalam layar setelah misinya usai. Naas, di suatu malam, hantu Suon tak bisa kembali ke dalam layar karena seorang anak mematikan televisi sebelum menyadari ada hantu di sampingnya. Akhirnya, hantu Korea itu terjebak di sebuah perkampungan padat penduduk di mana orang-orang jarang menyalakan televisi. Dan film pun dimulai. Malam itu, Alip pulang dari kedai dengan mengendarai motor bututnya. Saat melintasi perkebunan, ia bisa merasakan motornya tak melaju meski mesin masih menyala. Alip berusaha sekuat tenaga menggerakkan motor itu, namun hantu Korea yang bersedih di belakangnya justru mengusap lembut pundak pria itu. Sontak, Alip semakin ketakutan dan bergegas pulang agar tidak diteror oleh hantu. Sesampainya di rumah, ia duduk di depan televisi yang berada di ruang tamu. Ia tak menyadari hantu Suon sudah berdiri di belakangnya. Si hantu sudah menunggu momen yang pas untuk kembali masuk ke dalam layar agar senantiasa bisa menghantui manusia. Benar saja, Alip menyalakan televisi yang memutar program film horor berjudul Suon. Sambil rebahan di sofa, ia menyaksikan sajian mistis itu. Namun karena takut, Alip mengganti channel lain hingga hantu Suon tak bisa kembali ke tempat semula. Ia menangis dan merengek di depan Alip yang sudah ngantuk dan kelelahan. Namun, karena hantu Korea itu tak bisa bahasa Melayu, Alip sama sekali tak tahu apa yang diinginkannya. Suon yang kesal langsung berteriak dan murka berat menggunakan bahasa Korea. Alip yang ketakutan pun sampai meriang dan tubuhnya menggigil kedinginan. Di pagi yang baru tiba, Alip sudah menunggu di balai desa kampung tengah untuk melaporkan apa yang terjadi semalam. Selaku kepala desa, yang terhormat Wai Billy menanyakan kondisi Alip di dalam selimutnya itu. Alip mengaku bahwasannya semalam ia diganggu oleh hantu Korea. Karena Alip tak mengerti apa yang dikatakan si hantu Suon, ia merubah setting bahasa di televisi menjadi bahasa Melayu. Hantu itu masuk ke layar dan bahasanya berganti jadi lebih mudah dimengerti. Setelah bisa berbahasa Melayu, hantu Suon keluar dari layar hingga membuat Alip jatuh pingsan. Semua warga yang mendengar kesaksian Alip pun tak percaya karena hantu Korea tidak ada yang bisa berbahasa Melayu. Di hari pertemuan JKKKK yang merupakan singkatan dari Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Wai Billy memberikan solusi jitu untuk mengatasi teror hantu masuk kampung. Ia meminta semua warga untuk bersabar karena orang yang bisa membantu sedang dalam perjalanan. Benar saja, sosok pria idaman kampung pisang yang sudah melalang buana hingga namanya kondang di seluruh dunia berjalan kaki dengan membawa tas untuk menuju ke kampung tengah. Pria yang biasa disapa Husin itu kini memiliki sebutan baru yaitu Mat Dosa. Dengan gagah berani, ia berhenti tepat di depan gerbang masuk kampung dan dilewati oleh seorang petani yang hendak mencangkul. Mat Dosa langsung menyalakan Walkman di tangannya yang berisi kaset lagu Madu 3 yang dinyanyikan oleh Awi Wings bersama bandnya. Sambil menunggu ada kendaraan yang melintas, pria itu hanya berjoget riang gembira. Tak berselang lama, gerobak sapi pembawa jerami melintas di mana pria itu langsung naik di belakang. Untuk menuju ke kampung tengah, ia harus melewati pemakaman di pinggir jalan dan mengucap salam untuk para penghuni kubur.
Sementara itu, di Balai Desa Kampung Tengah sedang berlangsung orasi tentang bisnis manajemen pembagian waris dan hibah miliknya, yaitu Hans Legacy Resource. Warga tak ada yang tertarik dan berkata jika mereka semua tidak memiliki harta untuk diwariskan ke anak cucu. Tak berselang lama, orang yang ditunggu akhirnya datang juga. Mat Dosa datang dari Kuala Lumpur untuk langsung pulang ke Kampung Pisang. Tapi karena mendapat panggilan di Kampung Tengah, ia mampir ke balai desa yang tengah ramai untuk melihat keadaan di sana. Wanu langsung mengeluhkan teror hantu yang terus menerjang desanya itu. Hantu Kak Lima? Hantu Kak Lima tu kampung sebelah. Yang ini, hantu Suon. Berbeda dengan hantu Kak Limah di Kampung Pisang, kini Kampung Tengah dilanda teror hantu Suon. Malam harinya, hantu Suon berjalan menuju ke perkampungan sepi nan mencekam. Ia bertemu dengan hantu Pontianak Sundal Malam yang menangis sendirian di atas tiang. Tampaknya, Pontianak itu bersedih karena tak ada manusia yang takut lagi padanya. Setelah berkenalan, ia menunjukkan pada Suon saat beraksi menakut-nakuti manusia di pos ronda. Sementara itu, musyawarah masih digelar di balai desa untuk mencari solusi dari teror hantu Suon. Jimmy Kamal berpenampilan najis lengkap dengan setelan jas untuk mengikuti rapat malam itu. Melihat semua warga sudah lengkap, Wai Billy langsung membuka acara. Setelah membuka perjamuan dan menjelaskan kepada warga, Wai Billy mempersilahkan Mat Dosa untuk memberi pengarahan. Sebagai orang terpercaya di Kampung Pisang, Mat Dosa memberi petuah bahwasanya mereka harus menangkap hantu Suon itu dan mencari tahu apa yang diinginkannya. Untuk mempercepat proses penangkapan, ia membagi warga ke dalam dua kelompok yang dipimpin oleh Mat Dosa sendiri dan Wanu. Ia menegaskan semua warga harus ikut berburu hantu malam itu juga. Mendengar hal itu, tubuh Alip langsung gemetar ketakutan. Di waktu yang sama, Pontianak Sundal Malam masih bercengkrama berdua dengan Suon. Pontianak? Panda Suon? Mereka berdua pergi ke tongkrongan motor anak muda di mana Pontianak langsung mengambil peran. 3 pemuda yang ada di sana bukannya takut dengan penampilan itu. Mereka justru meledek si Pontianak dan berdebat dengannya. Karena Pontianak gagal menakuti warga, hantu Suon langsung mengambil alih. Korea, muka Myanmar Korea. Sebagai ketua geng motor, Spark menghadapi teror hantu di markasnya dengan gagah berani. Suon menggunakan bahasa Korea untuk mengancam Spark, namun pria Melayu itu tak tahu artinya. Ia justru tertawa terbahak-bahak hingga tiba-tiba Spark langsung pingsan sementara 2 kawannya lari bak pecundang yang ketakutan. Pontianak dan Suon duduk di depan pemuda itu sambil membicarakan cara untuk menakuti manusia. Pontianak pun semakin bersedih karena ia tak bisa sehebat Suon yang sangat garang dan ganas. Suon pun mengakui jika Pontianak terlalu lembek hingga membuat orang Melayu tak takut hantu lagi. Mendengar percakapan itu, Spark sempat terbangun dan ikut nimbrung. Ia memberi saran agar hantu Pontianak merubah ekspresinya saat menakut-nakuti manusia. Karena dipelototi hantu Suon, Spark memilih untuk pingsan kembali. Suon meminta Pontianak untuk mempersiapkan ekspresi baru yang akan dipamerkan pada korban selanjutnya. Seketika itu, Suon dan Spark tertawa geli melihat wajah Pontianak yang terlihat lucu. Pontianak pun mencoba satu ekspresi lagi dan Suon semakin tertawa lepas melihat wajah kucing yang menggemaskan itu. Ia mengajarkan cara berekspresi yang benar pada Pontianak hingga tiba-tiba ekspresi menakutkan pun berhasil didapatkan. 2 teman Spark sudah sampai di balai desa dan mengabarkan jika mereka diganggu hantu Korea saat nongkrong bersama geng motor. Alip langsung kena mental dan trauma. Ia izin untuk tidak ikut operasi penangkapan hantu karena meriang di tubuhnya tak kunjung hilang. Tak tega melihat kondisi Alip yang sakit keras, Wai Billy mempersilahkannya pulang. Ia bertanya pada warga lain jika ada yang merasa tidak enak badan seperti Alip. Naas, semua orang kompak mengangkat tangan seolah mereka tak mau menangkap hantu bersama karena ketakutan. Terpaksa, Mat Dosa berkeliling kampung sendirian malam itu juga.
Saat ia berada di persimpangan jalan, terdengar suara derap langkah kaki mengikutinya. Ternyata semua orang di kampung tengah tak berani pulang ke rumah mereka dan memilih untuk ikut dengan Mat Dosa. Berhubung warga sudah berkumpul di sana, Mat Dosa meminta untuk dibagi 2 kelompok. Wanu pergi ke kampung kanan, sementara dirinya ke kampung kiri. Setelah setuju, Mat Dosa melenggang ke kampung kiri. Anehnya, kelompok Wanu ikut juga ke kampung kiri. Saat Mat Dosa ke kampung kanan, mereka juga ikut ke kampung kanan. Akhirnya mereka berjalan bersama tanpa ada pembagian regu. Sementara itu, hantu Suon kembali menyasar korban yang bisa ditakut-takuti Pontianak. Mereka berdua sudah bersembunyi di balik semak-semak di mana 2 pria melintas sambil membicarakan sepak bola. Saat mereka semakin dekat, Pontianak pun mulai ambil posisi dan 2 pemuda itu lari terbirit-birit melihat penampakan Pontianak dengan wajah menyeramkan. Suon turut bangga melihat anak didiknya kini berhasil mencapai misi terbesar dalam kehidupan. Seketika itu, sang dukun dari Indonesia, Wak Mustar, menusuk paku ke tengkuk leher Pontianak itu hingga berubah wujud menjadi wanita cantik rupawan. Suon tak terima kawan barunya disulap jadi manusia. Ia bersikeras hendak merubah Pontianak itu untuk kembali menjadi hantu. Pontianak menolak dengan alasan lelah bekerja semalaman menakuti manusia. Suon jadi iri dan meminta pada Wak Mustar untuk dipaku juga lehernya. Naas, malam itu Wak Mustar hanya membawa 1 paku saja. Suon pun ditinggalkan sendirian sementara Pontianak menikmati hari baru sebagai wanita cantik jelita. Sambil melenggang pergi, Wak Mustar bercerita jika ia mendapatkan paku itu dari seorang yang mengaku berasal dari Batam. Suon yang bersedih menangis sendirian di gerbang kuburan sembari berkata jika ia ingin pulang. Setiap suara yang keluar dari mulutnya, terdengar ada suara lain mengikuti. Suon mencari tahu siapa yang berbuat jahil padanya. Ternyata suara itu dari mulut pocong bongkrek yang duduk di kursi makam. Suon menyapa pocong itu yang ternyata sedang menangis juga. Pocong itu mengaku sedang bersedih karena nasibnya sebagai hantu sangatlah malang. Ia bercerita di suatu malam saat anak SMA membuat konten YouTube bertema eksperimen paranormal, mereka sengaja datang ke kuburan untuk mencari hantu pocong yang legendaris. Bersama seorang bomoh, mereka melakukan ritual pemanggilan iblis agar bisa melihat pocong asli tanpa settingan. Setelah membaca berbagai macam mantra, tiba-tiba pocong itu bertanya siapa gerangan yang membangkitkannya dari kubur. Semua anak SMA yang membuat konten langsung lari menghampiri pocong itu dan mewawancarainya. Mereka tidak ada yang takut dan justru takjub dengan keindahan serta keajaiban dunia malam. Mereka bahkan terkesima mendengar suara dan jawaban menggemaskan dari pocong bongkrek itu. Merasa dilecehkan dengan kelompok anak SMA, pocong itu pun menyumpahi mereka agar kena batunya. Rasa sosial Suon pun tergugah untuk membantu pocong itu mendapatkan jati diri kembali. Tak berselang lama, warga desa sudah sampai di kuburan dan memanggil hantu wanita yang duduk sendirian di atas batu nisan. Mereka mengira hantu wanita itu adalah Suon yang selama ini dicari-cari. Warga yang ketakutan mendesak Mat Dosa untuk menangkap Suon itu juga. Mat Dosa berkata jika mereka harus berbicara dengan sopan agar hantu itu mau pergi dengan ikhlas. Setelah didorong oleh warga, Mat Dosa yang ketakutan akhirnya berjalan perlahan mendekati hantu Korea itu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hantu wanita itu justru menyanyikan lagu Injit-Injit Semut sambil mengayunkan badan. Mereka teringat dengan sosok hantu Kak Limah yang memang terkenal gemar menyanyikan lagu tradisional itu. Saat mereka bercengkrama membicarakan sosok hantu Kak Limah, tiba-tiba Mat Dosa hampir gila terkena senyuman maut hantu Kak Limah. Ia berjalan menepi dan membawa pasukannya lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Di tempat lain, Suon masih membina pocong agar tampil lebih menyeramkan lagi. Pocong itu dipaksa membuka penutup kepala yang ternyata tak ada rambutnya. Suon juga merubah penampilan kain kafan dan pembalut pocong itu hingga terlihat menjanjikan. Setelah semua siap, tiba-tiba pocong itu diboyong kembali ke kuburan untuk membalaskan dendam pada kawanan anak SMA di sana.
berkat motivasi dari Suon, Pocong akhirnya memberanikan diri untuk kembali menampakkan diri. Tanpa basa-basi, anak SMA itu langsung mewawancarai Pocong yang berdiri tepat di samping Suon. Ia berusaha keras untuk menakuti mereka dan mengeluarkan tangan dari dalam kain kafan. Anak SMA itu justru tertawa ngakak hingga membuat Suon murka. Seketika itu, mereka lari ketakutan hingga berpapasan dengan warga Kampung Tengah. Warga Kampung Tengah tak menduga anak SMA itu dikejar hantu Suon hingga lari terbirit-birit tak seperti biasanya yang dikenal pemberani. Mereka langsung menuju ke kuburan untuk menangkap hantu Korea itu. Di waktu yang sama, Suon dan Pocong galau berdua sambil membicarakan keinginan mereka yang belum tercapai. Suon mengaku rindu dengan kampung halaman di Korea. Pocong terkejut mendengar asal Suon yang ternyata tersesat gara-gara televisi. Saat itu, warga desa sudah sampai kuburan namun tak menemukan hantu Suon di sana. Karena mereka sudah lelah, pencarian dilanjutkan esok hari dan kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Wanu sampai tak menyadari jika di belakangnya ada dua peri cantik yang siap mendampingi. Sementara itu, Maddosa menggunakan kesempatan malam yang sempit untuk menemui kekasihnya bernama Zainab. Mereka bermadu kasih dan bernyanyi berdua untuk saling melepas kerinduan setelah sekian lama tak bersua. Samar-samar dari kejauhan, Wanu memergoki Maddosa berduaan dengan wanita cantik di tengah hutan. Ternyata Zainab adalah hantu bunian yang hidup di dua dunia. Ia galau karena rasa cinta terasa mendalam di hati namun tak bisa memiliki. Ia menjelaskan menikahi Zainab adalah hal terlarang karena alam mereka berbeda. Di waktu yang sama, Wanu dituntun dua wanita cantik untuk masuk ke alam bunian. Setelah Maddosa menyanyikan lagu galau, Zainab meminta maaf pada pria pujaan hatinya itu. Gara-gara hubungan Zainab dengan pria di masa lalu, Hussein kini dijuluki sebagai Maddosa. Pria itu mengaku selalu salah di mata warga. Ia hanya ingin berbisnis dengan tenang, namun semua orang menuduhnya sebagai penipu. Zainab pun bertanya apa bisnis yang digeluti kekasihnya itu. Ternyata Maddosa membuat bisnis MLM yang menarik banyak uang dari para pengikutnya. Seketika itu, MLM. Zainab langsung mengeluarkan talinya di mana wajah asli hantu bunian tak secantik era Fazira. Bahkan gadis bunian itu tak mau berhubungan lagi dengan Maddosa dan menghilang dalam sekejap mata. Wanu ikut heran kemana perginya gadis cantik yang baru saja menemaninya di dalam hutan. Maddosa menegaskan jika gadis yang dilihat Wanu adalah orang bunian yang tinggal di alam bunian. Saat mereka berbincang berdua, mobil mewah berhenti tepat di belakang. Misnin turun dari mobilnya untuk menyapa dua kawan lama. Ia menunjukkan mobil mewahnya yang serba mahal dan mempesona. Sembari mengunggulkan kelangkaan spare part dan aksesoris dalam mobil, Misnin bercerita jika ia sedang cuti kerja untuk menengok kampung halaman. Maddosa justru mendengar percakapan dua hantu di dalam hutan. Ia mengedap di dalam semak untuk memeriksa suara hantu apa yang berbincang di sana. Suon mengungkapkan jika ia harus kembali ke dalam layar saat filmnya diputar agar bisa pulang ke Korea. Pocong itu justru kegirangan mengetahui Suon yang sangat terkenal. Pocong berkata jika ia tahu bagaimana cara membantu Suon pulang ke Korea. Ia meminta Suon untuk bertemu besok malam di ujung kampung, tepatnya di pabrik arang. Penjaga keamanan pabrik itu suka menonton semua jenis film saat bertugas. Pocong yakin petugas keamanan pabrik akan melihat film Suon sampai habis. Dua hantu itu tahu jika ada manusia yang menguping pembicaraan mereka berdua. Mereka langsung lenyap dan mereka lari ke dalam mobil, namun pintu samping tak bisa dibuka. Hantu Suon sudah datang menyambangi Wanu yang bergidik ketakutan. Akhirnya mereka lari tunggang langgang meninggalkan Misnin begitu saja. Misnin masih belum sadar jika dua temannya lari. Ia berkata jika pintu sudah berhasil dibuka. Melihat ada Suon di sana, ia pun bergegas masuk ke dalam mobil dan mengunci pintunya. Ternyata si pocong gundul sudah duduk manis tersenyum lebar di bangku kemudi. Setelah acah-acah sawan, Misnin terpaksa berteriak kencang dengan suara yang melengking tajam. Maddosa dan Wanu pergi ke rumah Wai Billy di mana Ciyah, istri Wai Billy yang membukakan pintu.
Tak berselang lama, Miss Nin menyusul ke rumah Weibi dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mata Cia sampai terbelalak mengetahui ada hantu di kampungnya. Weibi langsung masuk ke rumah untuk berganti pakaian. Sembari menunggu sang kepala desa siap-siap, mereka bertiga ngobrol santai bersama Cia. Ternyata Cia baru saja dinikahi Weibi karena menikah dengan wanita muda sudah jadi tren di kampung mereka. Tak berselang lama, Weibi keluar dengan busana seragam lengkap ala kepala desa. Mat Dosa menjelaskan kisah hantu Suon yang terjebak di negeri Melayu. Semua itu berawal dari tayangan film horor di televisi dan hendak bertemu di ujung kampung untuk kembali ke dalam layar. Mat Dosa meminta Weibi bersama warga untuk ikut ke ujung kampung besok malam setelah Isya agar bisa menghantarkan hantu Suon pulang ke kampung halaman. Hari berikutnya, geng motor Spark kembali nongki di pinggir lapangan sepak bola. Mat Dosa melintas sambil menyapa para pemuda yang hobi otak-atik motor modifikasi. Ia melenggang pergi ke kedai Manjoy milik Wan Kadir. Beberapa warga sudah berkumpul di kedai Manjoy untuk mendengarkan rencana penangkapan hantu Suon nanti malam. Karena waktu sudah hampir memasuki sholat Isya, Mat Dosa menjelaskan jika nanti mereka akan pergi ke rumah Alip yang dekat dengan pabrik arang. Alip merasa tidak betul karena rumahnya berada di ujung selatan, sementara pabrik arang berada di ujung utara kampung. Warga jadi geram dengan sikap penakut Alip yang sebenarnya takut membantu menangkap hantu. Malam harinya mereka menunggu Weibi di balai desa sembari membicarakan taktik penangkapan hantu Suon. Anehnya, Mat Dosa belum terlihat di sekitar balai. Weibi marah-marah mengetahui tingkat Mat Dosa yang menghilang di waktu krusial seperti itu. Ia ingin mereka segera menangkap hantu Suon agar masalah di kampung terselesaikan. Miss Nin langsung membela kawan sejatinya itu. Ia berkata meski diberi julukan Mat Dosa, kawan sejatinya itu tak pernah melakukan dosa. Sekali ia berkata, pasti akan ditepatinya. Benar saja, Mat Dosa datang menggunakan mobil Wings bersama satu tim bandnya yang keren. Formasi lengkap itu tak hanya membuat hantu ketar-ketir, namun manusia pun takjub melihat karisma dari grup band Legend 1 ini. Setelah mengucap salam, pria yang bernama Mat Dosa memperkenalkan diri sebagai vokalis band Wings yang terkenal seantero negeri bernama Awi. Wings. Ternyata Mat Dosa terlambat datang karena melihat show di ujung kota. Awi membawa teman satu bandnya agar bisa pinjam toilet di balai desa. Mereka langsung permisi ke kamar kecil dan... Setelah grup band Wings kembali, warga desa meminta foto bersama. Setelah mereka pergi, Mat Dosa dan Wanu datang ke balai dengan identitas semula. Weibi berkata jika band Wings baru saja datang ke balai di mana wajah vokalisnya sangat mirip seperti Mat Dosa. Karena malam sudah semakin larut, mereka langsung pergi untuk menangkap hantu seperti rencana awal. Mereka menyiapkan tali melintang untuk menangkap hantu Suon yang hendak kembali ke negeri Ginseng. Di waktu yang sama, Pocong dan Suon sudah berada di pabrik arang yang membuat Suon berlari riang gembira. Ia sudah tak sabar hendak kembali ke kampung halaman. Pocong menyadari ada yang janggal dengan pabrik itu. Di depan mereka ada televisi berukuran 40 in yang memutar film Suon dan diletakkan di luar ruangan. Ia meminta Suon untuk bersabar karena televisi itu hanya jebakan. Warga masih menunggu momen yang tepat untuk menangkap hantu itu. Sementara Suon dan Pocong mulai curiga dan mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Pocong mempersilahkan Suon untuk pulang dan berjalan ke arah televisi. Suon berpamitan dan mengucap kepala Pocong seperti lampu jalan. Warga yang melihat pergerakan itu langsung mengencangkan ikat pinggang. Mereka menarik tali yang ternyata tersambung dengan televisi di atas gerobak yang beroda. Suon merasa aneh karena ia tak kunjung sampai di layar televisi. Saat ia sudah dekat dan hendak memasukinya, tiba-tiba warga kampung tengah berbondong-bondong menangkap hantu Korea sekaligus Pocong yang setia menemani di sana. Warga kampung berlarian kian kemari bingung hendak menangkap Pocong atau hantu Korea Suon. Miss Nin menyadarkan warga untuk menangkap hantu Korea yang ngeri dan galak. Akhirnya Pocong melenggang pergi meninggalkan Suon di persekusi warga. Seketika itu, kekuatan Suon yang dahsyat membuat warga terlempar jauh dan meringkik ketakutan. Lagi-lagi, Mat Dosa dipaksa warga untuk menangkap hantu itu sendirian.
Untungnya terdengar suara mesin kapal dari sungai di mana Ceman Batam datang menyerang. Dukun sakti itu berasal dari Thailand yang memang terkenal sakti mandraguna dan membantu Kampung Pisang dalam melawan hantu Kak Lima. Ia tampak berubah dari sebelumnya karena hijrah ke Madinah dan Turki. CW mengaku mendapat banyak pencerahan dari perjalanan hidupnya itu. Ia tersungkur di depan Suon yang ternyata pocong kembali datang membawa kawanan warga alam goib. Melihat banyaknya makhluk dari luar dunia manusia itu, CW langsung ciut dan undur diri. Tampaknya pertawuran antar warga bumi dan warga metafisika tak bisa dihindarkan lagi. Mat Dosa terpaksa memimpin jalannya pertempuran sengit demi membela kampung tercinta. Ini kampung kita. Lawan tetap lawan. Kita lawan di manusia. Suon sangat bahagia karena kawan barunya pocong begitu setia membela sesama. Seketika itu, satu orang melawan satu hantu diiringi lantunan lagu perjuangan yang menderu-deru. CW melemparkan paku dan palu pada Mat Dosa untuk ditusukkan ke hantu Korea. Tak menunggu lama, Mat Dosa pun langsung menghantam hantu wanita asal Korea itu hingga tiba-tiba sosok gadis cantik nan ayu rupawan duduk termenung membelakangi para warga. Kecantikan yang tiada tara itu membuat siapapun terpana melihatnya. Pocong dan semua hantu pun ikut jatuh cinta padanya. Akhirnya pertempuran melawan hantu berhasil dimenangkan oleh manusia. Mereka membawa Suon ke rumah Pak Kades untuk dijadikan bahan pertunjukan. Banyak orang tak percaya jika hantu itu berasal dari Korea karena wajahnya mirip seperti orang Bangladesh. Pak Kades bersikeras agar Suon tinggal bersama di rumahnya. Cia langsung bersungut-sungut. Baru menikahi wanita muda, suaminya itu sudah melirik wanita jadi-jadian. Mat Dosa menengahi pertengkaran mereka berdua dan meminta Suon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bercerita jika tugasnya sebagai hantu adalah menakuti manusia yang sedang nonton film horor. Ia akan keluar dari layar yang akhirnya terjebak di sebuah desa karena seorang anak kecil mematikan TV di rumahnya. Sebagai sepupu Juon, hantu Suon dari Korea merasa sedih dan harus kembali ke negara asalnya. Semua warga yang melihat kilas balik kisah Suon pun ikut bersedih menyaksikan takdir yang sangat tragis. Akhirnya, dengan kebijaksanaan, mereka memulangkan Suon ke Korea dengan menggunakan pesawat terbang. Namun, karena Suon tak memiliki paspor, mereka tak bisa mengirim hantu itu kembali ke negaranya. Suon merengek di atas mobil Michelin sembari menunggu dicarikan solusi jitu untuknya kembali. Mereka membawa hantu wanita itu ke kampung tengah untuk dicarikan solusi lain. Suon masih merengek sedih dan membetulkan kepala ke layar agar bisa kembali ke Korea. Tak tega dengan nasib hantu yang luntang-lantung itu, dukun cewek meminta Mat Dosa untuk melepaskan paku di tengkuk lehernya agar bisa kembali ke dalam layar. Ia berjanji akan menjaga dan mengawal setiap pergerakan hantu wanita itu. Mat Dosa berbicara baik-baik dengan hantu itu dan bersiap mencabut pakunya. Semua warga yang mendukung tiba-tiba sudah beranjak sangat jauh dari kedai. Tampaknya mereka ketakutan jika Suon kembali menjadi hantu dan menggila. Seketika itu, Suon kembali menjadi hantu yang marah hingga membuat semua warga lari meninggalkan Mat Dosa sendirian. Suon berteriak memanggil warga desa hanya untuk berterima kasih karena telah memperlakukan dirinya dengan baik. Setelah berpamitan, hantu Korea itu kembali ke dalam layar dan menghilang dalam sekejap mata. Mat Dosa langsung mematikan televisi dan film pun berakhir. Sajian menghibur ini dibuat dan didedikasikan untuk mengenang almarhum Muhammad Khalid sebagai pencetus kisah Kampung Pisang. Kisah hantu khas Perak nan jenaka dan mengundang gelak tawa menjadi daya tarik tersendiri. Meski setiap warga memiliki perbedaan pendapat, semua warga tetap hidup damai dan bekerja sama untuk mengatasi problematika kehidupan. Bahkan, hantu yang kesasar ke kampung mereka pun turut dipulangkan secara baik-baik. Kerukunan warga Kampung Tengah dan Kampung Pisang memang patut dijadikan panutan. Terima kasih dan sampai jumpa.